Halo, saya Riafinola Alfanisari. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian supervisi pendidikan. Istilah supervisi pendidikan dibangun dari dua kata, yaitu supervisi dan pendidikan. Dalam uraian-uraian berikut, hanya istilah supervisilah yang nanti akan kami bahas, lebih dibicarakan daripada pendidikan. Karena istilah pendidikan lebih lengkap dan telah dikumpas habis di dalam mata kuliah dasar-dasar pendidikan yang lain. Langsung saja, supervisi memiliki beberapa pengertian. Yang pertama adalah menurut etimologis, morfologis, sematik, dan istilah atau para ahli. Langsung saja, supervisi secara etimologis itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu supervision, artinya pengawasan atau kepengawasan di bidang pendidikan. Selanjutnya, supervisi secara morfologis berasal dari bahasa Inggris, berasal dari dua kata, yaitu super dan vision. Super di sini artinya di atas, dan vision berarti melihat, tilik, dan diawasi. Jadi, supervisi berarti melihat, menilik, dan mengawasi yang di atas. Sedangkan secara sematik, supervisi pendidikan adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntutan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu mengajar dan belajar pada khususnya. Sedangkan secara istilah atau menurut para ahli, di sini saya akan mengambil dua tokoh saja. Yang pertama adalah Kimball Wills. Ia menjelaskan bahwa supervisi itu adalah bantuan dalam mengembangkan situasi pembelajaran secara lebih baik. Melalui kegiatan supervisi inilah segala faktor yang berpengaruh terhadap proses pembelajaran dianalisis, dinilai, dan ditentukan cara pemecahannya, sehingga proses pembelajaran di sekolah dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan menurut Pete Suhertian, supervisi adalah usaha memberi layanan kepada guru-guru baik secara individual maupun secara berkelompok dalam usaha memperbaiki pengajaran. Kata kunci supervisi adalah pemberian layanan dan bantuan. Perlu ditegaskan bahwa yang menjadi objek utama supervisi di sekolah adalah guru. Walaupun semua orang di sekolah dikenai supervisi itu hanyalah objek perantara, isyarat lain dari pendapat-pendapat di atas adalah penting adanya administrasi yang baik dalam kegiatan supervisi. Karena itu diperlukan suatu administrasi supervisi, terutama yang menyangkut fungsi utamanya, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penyelenggaraan, pengawasan, supervisi itu sendiri. Sedangkan orang yang melakukan supervisi ini disebut dengan supervisor. Kegiatan supervisi ini menaruh perhatian utama oleh para guru. Kemampuan supervisor membantu guru-guru tercermin pada kemampuannya memberikan bantuannya kepada guru, sehingga terjadi perubahan perilaku akademik pada muridnya yang pada gilirannya akan meningkatkan mutu hasil belajarnya. Oleh karena itu, diperlukan juga prinsip-prinsip supervisi. Yang pertama adalah prinsip ilmiah. Prinsip ilmiah artinya kegiatan supervisi yang dikembangkan dilaksanakan harus sistematif, objektif, dan menggunakan instrumen atau sarana yang memberikan informasi yang dapat dipercaya dan dapat menjadi bahan masukan dan mengadakan evaluasi terhadap situasi belajar mengajar. Yang kedua, itu adalah ada prinsip komparatif. Prinsip di sini adalah program supervisi pendidikan yang dikembangkan atas dasar kerjasama antar supervisor dengan orang yang disupervisi. Sedangkan yang ketiga adalah prinsip konstruktif atau kreatif. Membina para guru untuk selalu mengambil inisiatif sendiri dalam mengembangkan situasi belajar mengajar. Yang keempat, ada prinsip realistik, yaitu pelaksanaan supervisi pendidikan harus memperhitungkan dan memperhatikan segala sesuatu yang benar-benar ada di dalam situasi dan kondisi yang objektif. Yang kelima, ada prinsip progresif, yaitu setiap kegiatan yang dilakukan tidak terlepas dari ukuran dan perhatian. Artinya, apakah yang dilakukan oleh guru dalam melahirkan pembelajaran ini yang maju atau semakin lancarnya kegiatan belajar mengajar seperti itu. Sedangkan yang terakhir, yang keenam adalah prinsip inovatif. Program supervisi pendidikan selalu melakukan perubahan dengan penemuan-penemuan baru dalam rangka perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan. Selanjutnya yakni fungsi supervisi pendidikan. Menurut Vedanta dibagi menjadi dua, yakni fungsi utama dan fungsi tambahan. Fungsi utama yakni membantu sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan seperti mengkoordinasi personalia, memperlancar proses pembelajaran, dan membantu siswa yang kesulitan dalam belajar.
Sedangkan fungsi tambahan yakni membantu sekolah dalam membimbing guru untuk bekerja dengan baik dan mengadakan hubungan dengan masyarakat, seperti menegakkan kedisiplinan guru, meningkatkan profesionalitas guru, dan mengembangkan hubungan antara sekolah dengan masyarakat. Namun, fungsi pokok dari supervisi pendidikan yakni melaksanakan kepemimpinan pendidikan, melaksanakan penelitian dengan objektif, dan melaksanakan pelayanan yang tepat. Selanjutnya yakni teknik supervisi pendidikan. Secara garis besar dibagi menjadi dua, yakni teknik perorangan dan teknik kelompok. Teknik perorangan yakni supervisi yang dilakukan secara perorangan. Kegiatannya meliputi mengadakan kunjungan kelas, mengadakan kunjungan observasi, membimbing guru dalam memahami karakteristik siswa dan mengatasi problematika yang dialami siswa, serta membimbing guru dalam pelaksanaan kurikulum sekolah. Sedangkan teknik kelompok yakni teknik supervisi yang dilakukan secara kelompok, meliputi beberapa strategi seperti mengadakan pertemuan atau rapat dan mengadakan diskusi kelompok. Sasaran supervisi pendidikan. Menurut Profesor Sahertian, sasaran supervisi pendidikan yakni 1. Pembinaan dan pengembangan kurikulum. Supervisor bertugas membina dan menerjemahkan serta menjelaskan latar belakang dan konsep dasar kurikulum yang akan diterapkan. Supervisor juga bertugas memberikan pengertian tentang kurikulum, pendekatan yang digunakan, kegiatan dan pengalaman belajar, serta model pengembangan kurikulum yang hendak diterapkan. Yang kedua yakni peningkatan dan perbaikan proses pembelajaran. Apabila siswa mengikuti proses pembelajaran dengan penuh, maka siswa akan mendapatkan sejumlah pengetahuan dan sejumlah pengalaman. Yang ketiga yakni pengembangan sumber daya guru dan staf sekolah. Pengembangan ini dilakukan dengan cara mengadakan seminar, workshop, in-service training, dan upgrading. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan supervisi pendidikan. Tujuan supervisi pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum tersebut adalah untuk memberikan bantuan teknis dan bimbingan kepada guru serta staf sekolah dalam upaya meningkatkan kualitas kinerjanya. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada tujuan khusus. Yang pertama ada membantu guru agar lebih mengerti dan menyadari tujuan pendidikan di sekolah. Yang kedua, membantu guru agar mereka menyadari dan juga mengerti kebutuhan dan masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa. Yang ketiga adalah menemukan keterampilan dan juga kelebihan setiap guru dan memanfaatkan serta mengembangkan keterampilan dengan memberikan tugas dan juga tanggung jawab. Yang keempat, membantu guru menemukan kesulitan belajar siswanya. Yang kelima, meningkatkan kualitas pengajaran pada guru, baik dari strategi, keahlian, dan juga alat pengajaran. Yang keenam, menyediakan sebuah sistem berupa penggunaan teknologi yang dapat membantu guru dalam proses pembelajaran. Yang ketujuh, meningkatkan keefektifan dan keefisiensi sarana dan juga prasarana yang ada untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Selanjutnya yaitu penerapan teknik supervisi pendidikan. Secara garis besar, teknik supervisi pendidikan ada dua, yaitu teknik perseorangan, seperti mengadakan kunjungan kelas. Adapun tahapan dalam melakukan kunjungan kelas ini meliputi yang pertama ada tahap persiapan. Pada tahap ini, supervisor merencanakan waktu, sasaran, dan cara mengobservasi kunjungan kelas tersebut. Yang kedua yaitu ada tahap pengamatan. Pada tahap ini, supervisor mengamati proses pembelajaran yang berlangsung. Kemudian yang ketiga ada tahap akhir kunjungan. Pada tahap ini, supervisor bersama guru mengadakan perjanjian untuk membicarakan hasil observasi. Dan yang kedua yaitu ada teknik kelompok, seperti mengadakan pertemuan atau rapat, kemudian studi kelompok antar guru, terus juga ada seminar. Selanjutnya yaitu ada tugas dan juga tanggung jawab supervisor. Yang pertama ada tugas supervisor. Di antaranya yaitu 1. Supervisor bertugas untuk membantu guru dalam melaksanakan penyesuaian, perancangan belajar, serta membantu guru untuk mengerti dan memahami peserta didik. Yang kedua, supervisor bertugas membantu
pelaksanaan pengajaran sehingga siswa, guru, tempat, dan juga bahan pengajaran itu sesuai dengan waktu yang sudah disediakan. Kemudian yang ketiga, supervisor bertugas sebagai pemenuhan fasilitas. Yang keempat, supervisor bertugas sebagai perencanaan dan juga implementasi dalam meningkatkan pengalaman belajar. Yang kelima, bertugas sebagai pengkoordinasian antara kegiatan belajar mengajar dengan kegiatan layanan lain yang diberikan sekolah atau lembaga pendidikan kepada siswa. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai tugas supervisor. Sekarang yaitu adalah tanggung jawab supervisor. Yang pertama ada inspecting atau pengawasan, yang kedua ada advising atau menasihati, yang ketiga yaitu ada monitoring atau bisa disebut dengan memantau, yang keempat ada coordinating yaitu mengkoordinasi, dan yang kelima ada reporting atau melaporkan. Selanjutnya yaitu ada perbedaan supervisi umum dan juga supervisi pengajaran. Nah, supervisi umum ini itu merupakan supervisi yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan atau pekerjaan yang secara tidak langsung itu berhubungan dengan usaha perbaikan pengajaran. Contohnya supervisi terhadap kegiatan pengelolaan bangunan dan perlengkapan sekolah atau kantor-kantor pendidikan. Kemudian supervisi terhadap pengelolaan administrasi kantor. Terus juga ada supervisi terhadap pengelolaan keuangan sekolah ataupun kantor-kantor pendidikan. Sedangkan supervisi pengajaran itu adalah kepengawasan yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi-kondisi baik personal maupun material untuk menciptakan situasi belajar mengajar yang lebih baik lagi demi terciptanya tujuan pendidikan. Nah, supervisi ini tuh mencakup tahapan persiapan, pelaksanaan, dan juga evaluasi. Supervisi klinis. Supervisi klinis adalah pembinaan penampilan guru dalam mengelola proses pembelajaran. Tujuannya yakni mengembangkan profesionalitas dan memotivasi kerja dosen. Prinsip supervisi klinis ada dua. Yang pertama, hubungan antara supervisor dengan guru adalah hubungan teman sejawat dan bersifat interaktif. Yang kedua, diskusi antara supervisor dengan guru bersifat demokratis, baik pada perencanaan pengajaran atau pada pengkajian umpan balik dan tindak lanjut. Prosedur supervisi pendidikan klinis ada 3 tahap. Yang pertama, tahap pertemuan pendahuluan. Dalam tahap ini, guru dan supervisor membicarakan rencana tentang materi observasi yang akan dilaksanakan. Yang kedua, tahap pengamatan. Dalam tahap ini, guru melatih tingkah laku mengajar berdasarkan komponen keterampilan yang telah disepakati dalam pertemuan pendahuluan. Yang ketiga, tahap pertemuan lanjutan. Dalam tahap ini, supervisor mengusahakan data yang objektif, menganalisis dan menginterpretasikan secara kooperatif dengan guru tentang apa yang telah berlangsung dalam mengajar. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Di dalam dunia pendidikan di Indonesia, istilah supervisi disebut juga sebagai pengawas atau kepengawasan. Di sini ada pengawasan melekat, yaitu adalah suatu pengawasan yang memang sudah melekat menjadi tugas dan tanggung jawab semua pimpinan. Oleh karena itu, setiap pemimpin juga sebagai pengawas. Maka, kepengawasan yang dilakukan itu disebut pengawasan melekat. Selanjutnya ada pengawasan fungsional, yaitu kegiatan-kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh orang-orang yang fungsi jabatannya sebagai pengawas, seperti kepala sekolah yang disebut sebagai supervisor yang membantu tugas penilai atau pengawas dari Kanwil, khususnya dalam bidang supervisi pengajaran. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.